Halo, perkenalkan nama saya Christine Monica Selan dengan NIM 22231426697. Di sini saya akan membawakan materi tentang analisis anggaran. Nah, apa itu anggaran? Anggaran adalah perencanaan keuangan untuk masa depan yang pada umumnya mencakup jangka waktu 1 tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter. Anggaran ini merupakan perencanaan jangka pendek organisasi yang menerjemahkan berbagai program ke dalam rencana keuangan tahunan yang lebih konkret. Yang berikut ada perencanaan anggaran, terdiri atas 2, yaitu yang pertama ada formulasi kebijakan anggaran dan yang kedua perencanaan operasional anggaran. Yang berikut pelaksanaan anggaran. Kepala daerah menetapkan rencana anggaran standar kerja menjadi dokumen anggaran satuan kerja berdasarkan Perda Manajemen Anggaran Satuan Kerja memuat pendapatan dan belanja setiap perangkat daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan APBD oleh pengguna anggaran. Kepala daerah juga menetapkan penjabaran APBD. Penjabaran APBD ini disusun menurut kelompok, menurut jenis, objek, rincian, objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Selanjutnya, penjabaran APBD ini dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun analisis anggaran. Yang berikut ada pengukuran kinerja berbasis analisis anggaran. Analisis selisih anggaran adalah teknik pengukuran kinerja tradisional yang membandingkan antara anggaran dengan realisasi tanpa melihat keberhasilan dari program. Pengukuran kinerja ditekankan pada input, yaitu terjadinya overspending atau underspending. Suatu instansi dapat dinyatakan berhasil jika dapat menyerap 100% anggaran pemerintah, walaupun hasil dampak yang dicapai dari pelaksanaan program tersebut masih berada jauh di bawah standar. Pengukuran kinerja berbasis anggaran dilakukan dengan menilai selisih antara anggaran dan realisasinya. Teknik tersebut lebih dikenal dengan istilah analisis selisih anggaran atau analysis of budget variance. Analisis selisih anggaran adalah teknik pengukuran organisasi yang dilakukan dengan cara membandingkan antara anggaran dan realisasinya, sehingga dapat diketahui apakah terjadi selisih underspending atau overspending. Materi yang berikut yaitu formulasi analisis selisih anggaran. Pendekatan ini digunakan untuk menilai surplus atau defisit implementasi anggaran dalam satu periode, yaitu surplus atau defisit sama dengan realisasi anggaran dikurang anggaran. Selanjutnya, analisis selisih anggaran dapat dirinci menjadi 2, yaitu analisis selisih penerimaan dan analisis selisih pengeluaran. Selisih penerimaan sama dengan realisasi penerimaan dikurangi dengan anggaran penerimaan. Selisih pengeluaran sama dengan realisasi pengeluaran dikurang anggaran pengeluaran. Yang berikut ada dalam rangka mengukur persentase tingkat ketercapaian anggaran atas implementasi anggaran satu periode dapat diformulasikan sebagai berikut. Yang pertama, persentase tingkat ketercapaian penerimaan anggaran, yaitu realisasi penerimaan anggaran dibagi anggaran penerimaan dikali 100%. Yang kedua, persentase tingkat ketercapaian pengeluaran anggaran,
yaitu realisasi pengeluaran anggaran dibagi anggaran pengeluaran dikali 100%. Organisasi sektor publik terutama pure non-profit organization, misalnya instansi pemerintah, dapat meneruskan analisis selisih anggaran ini dengan analytical procedure, yaitu dengan membuat rasio kinerja. Rasio kinerja dibagi menjadi 7. 1. Rasio kemandirian daerah. 2. Rasio pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. 3. Rasio retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. 4. Rasio bagian laba BUMN terhadap pendapatan asli daerah. 5. Rasio lain-lain PAD yang sah terhadap PAD. 6. Rasio belanja aparatur terhadap total belanja. Yang ketujuh, rasio belanja pelayanan publik terhadap total belanja. Materi yang berikut tahap-tahap analisis anggaran. Siapkan data-data anggaran dan laporan realisasi anggaran. Kedua, bandingkan data-data realisasi anggaran dengan anggarannya untuk setiap item yang sama. Ketiga, hitung selisih anggaran. Keempat, hitung persentase tingkat ketercapaian anggaran. Dan yang kelima, lakukan analisis prosedur dengan pembuatan rasio-rasio kinerja. Nah, mungkin hanya itu materi yang bisa saya bawakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.